Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPS. Semoga anak-anakku semua dalam kondisi sehat dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dulu. Semoga ilmu ini nanti akan menambah wawasan dan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Baik anak-anak, kita hari ini belajar IPS kelas 9 bab 3 bagian D. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita, setelah nanti kalian memahami materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, memberikan contoh di bidang ekonomi, dan mampu menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial ekonomi. Nah, materi kita nanti ada dua. Yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, semuanya itu tergantung dari pengelolaan ekonomi yang tepat. Materi yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi. Untuk pengelolaan pusat-pusat keunggulan ekonomi tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga ada investor asing. Nah, contoh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Ada PT Freeport Indonesia, PTMN, Perusahaan Tambang Minyak Negara, Batik Indonesia. Kita bahas dulu PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport MC Moran Copper dan Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Nah, PT Freeport ini ada di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia yaitu bisa menyediakan lapangan pekerjaan, penanaman investasi, pembelian barang dan jasa domestik, dan pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. B. Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Nah, produk utamanya ada 3, minyak bensin atau gasolin, minyak diesel, minyak tanah atau kerosin. Yang C, batik Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam pada kain itu. Dilihat dari tekniknya, ada 3, ada batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Solusi pemerintah untuk mengamankan motif batik agar tidak diambil negara lain. Pemerintah mewajibkan pegawai pemerintahan untuk mengenakan batik pada hari tertentu. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah pada hari tertentu juga mewajibkan siswa untuk memakai batik tertentu juga. Yang kedua, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Bisa positif, bisa juga negatif. Nah, pengaruhnya itu A, migrasi penduduk, B, transportasi, C, lembaga sosial, D, pendidikan, dan E, pekerjaan. A, migrasi penduduk.
Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya itu menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi. Nah, hal ini mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Apa sih mobilitas penduduk itu? Mobilitas penduduk yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas penduduk. Masih ingat? Ada sementara dan juga ada yang menetap atau permanen. Yang sementara ada komutasi dan sirkulasi, yang menetap disebut dengan migrasi. Migrasi ada dua, ada internal dan juga internasional. Migrasi internal ada urbanisasi dan transmigrasi. Komutasi adalah perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama. Sedangkan sirkulasi, perpindahan penduduk yang cara melakukannya dengan menginap di tempat tujuan selama satu atau beberapa hari. Nah, migrasi internal yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara. Kalau migrasi internasional, perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal ada dua, ada urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Dan transmigrasi itu adalah suatu program pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di wilayah Indonesia. Yang B, transportasi, yaitu pergerakan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, atau usaha membawa, mengantar, dan memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sekarang faktor munculnya kegiatan transportasi, yaitu persebaran sumber daya alam yang tidak merata (SDA-nya), kemudian distribusi, jumlah, dan kualitas sumber daya manusia yang tidak sama. Jadi yang di sini karena perbedaan SDA-nya, yang sini adalah SDM-nya. Sarana transportasi ada darat, laut, dan udara. Untuk darat bisa pakai mobil, bis, kereta api, laut bisa kapal laut, perahu, udara, kapal terbang, dan helikopter. Nah, mengatasi masalah transportasi di Indonesia itu ada kendalanya. Yang pertama adalah kondisi geografis yang tidak sama. Kemudian persebaran penduduk yang tidak merata. Dan upaya-upayanya adalah sarana jalan diperbanyak yang diikuti dengan perbaikan infrastruktur, penambahan jumlah gerbong-gerbong kereta, memperbaiki pelabuhan, baik itu pelabuhan antar pulau maupun pelabuhan samudra atau internasional, perbaikan sarana pelabuhan udara, melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sarana dan prasarana, dan mengadakan pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam transportasi. Sekarang yang C, lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial itu ada lembaga pendidikan, keluarga, politik, dan juga ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial. Nah, lembaga ekonomi itu adalah lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Yang D, pendidikan. Pendidikan adalah bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Sementara sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Adapun tujuan adalah menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Pekerjaan. Tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi
akan menambah produksi barang dalam negeri. Nah, dengan bertambahnya produksi barang dalam negeri, ini menarik minat pasar luar negeri. Dengan demikian, maka bertambah pula kebutuhan tenaga kerja. Dengan bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, berarti ini memperluas lapangan kerja. Nah, demikian tadi anak-anak materi kita hari ini. Saya berdoa kalian tetap semangat dan baca literasi dari sumber yang lain. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.